Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Maume dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah 4 ciri orang yang sengsara. Sebagaimana kita fahami bahwa target dari perjalanan kehidupan manusia adalah bahagia. Cita-cita kehidupan kita adalah mendapatkan ridha Allah dan sayang Allah. Namun demikian tidak sedikit dalam perjalanan kehidupan ini ada di antara manusia di mana kehidupannya penuh dengan kesengsaraan, penuh dalam penderitaan. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita paling kurang dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan ada 4 ciri orang sengsara. Ciri yang pertama adalah Rasulullah menyebutkan jumudul ain. Jumudul ain ini bermakna adalah mata yang beku, mata yang tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Masya Allah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain, ayat-ayat tentang kauniyah, di mana ayat tersebut menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang beku, mata yang tidak melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa memperhatikan tentang kekuasaan Allah, maka ini adalah di antara ciri orang sengsara. Sebenarnya kalau kita mau memperhatikan dan kalau hamba Allah mau menggunakan akal fikirannya, menggunakan seluruh panca indera yang Allah berikan, maka di sana begitu banyak kekuasaan Allah yang bisa kita raih, yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil sebagai pelajaran. Tapi orang-orang yang memiliki mata yang beku, meskipun dia melihat ciptaan Allah, maka dia tidak bisa mengambil pelajarannya. Justru dia bertambah bingung, memahami hidup ini penuh dengan teka-teki. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana Rasulullah menyebutkan di antara ciri orang yang sengsara adalah jumudul ain, dia memiliki mata yang beku, susah dan tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Kemudian, mata yang beku ini juga mengandung makna adalah mata yang susah dan sulit menangisi atas dosa dan khilafnya. Nah, ini adalah orang yang sengsara. Bukankah kita dalam perjalanan kehidupan kita banyak dosa dan khilaf yang kita lakukan? Maka orang yang terbaik adalah ketika dia berbuat dosa, entah dosa tersebut dilakukan dengan sengaja, atau dosa tersebut dilakukan tanpa sengaja, atau dosa tersebut dilakukan karena keilmuannya, atau dosa tersebut dilakukan karena kebodohannya. Intinya adalah segala bentuk salah dan khilaf yang kita lakukan hendaknya kita bisa memperbaiki dengan bertaubat. Tapi orang-orang yang jumudul ain, betapapun banyak dosa yang dilakukan, berapapun jumlah dosa yang dilakukan, dia susah untuk menangisi dosanya dan susah untuk memperbaiki dirinya. Inilah orang yang sengsara. Kemudian yang kedua adalah ciri orang yang sengsara adalah waqaswatul qalb. Orang-orang yang memiliki hati yang kejam. Nah, ini na'udzubillah. Kalau kita membaca sejarah kehidupan perjalanan manusia ini, sejak dari kehidupan para nabi, di mana mereka berhadapan dengan orang-orang yang menentang dan menghalangi dakwah nabi, mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang kejam. Hati yang kejam ini bermakna adalah hati keras yang benci kepada Allah dan Rasul. Nah, berarti hati ini adalah hati yang rusak. Hati yang tidak bisa beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu hatinya orang-orang kafir. Nah, ini adalah orang yang paling sengsara. Maka di antara kesengsaraan terbesar dalam perjalanan hidup ini adalah orang yang diberikan kesempatan dalam hidup ini tidak mampu melihat mana agama yang benar dan bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Dengan bahasa lain adalah orang yang paling sengsara adalah dalam perjalanan hidup ini banyak melakukan berbagai macam
kekufuran dan kesyirikan, yaitulah orang-orang kafir. Di dalam ayat dan hadis Rasulullah menyebutkan bahwa tempat mereka nantinya adalah di dalam api neraka jahanam. Nah, ini hati yang keras dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah? Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah yang memiliki waqaswatul qalb, hati yang keras dan hati yang kejam ini adalah di mana keberadaannya melakukan berbagai macam kezaliman dan kejahatan. Nah, ini hati-hati. Sangat sedih sekali kita melihat dalam perjalanan kehidupan ini, ada orang yang mendapatkan titel mukmin, ada orang yang mendapatkan titel muslim, tetapi dia adalah orang yang sengsara dalam perjalanan hidupnya, memiliki waqaswatul qalb, hati yang kejam. Ternyata dalam kehidupannya sehari-hari adalah melakukan berbagai macam kezaliman dan kejahatan. Kalau dia seorang ahli bisnis misalnya, maka bisnisnya itu penuh dengan kezaliman dan kejahatan. Kalau dia ahli dalam bidang ekonomi, maka dia pun akan menjadi pribadi-pribadi yang merusak kehidupan ekonomi. Kalau dia diberikan harta, maka dengan hartanya tersebut akan melakukan berbagai macam kesewenangan, akan melakukan berbagai macam kezaliman. Dan yang lebih parah lagi adalah kalau dia seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki waqaswatul qalb, hati yang kejam, maka keberadaannya sebagai seorang pemimpin adalah akan menzalimi rakyatnya. Dia sebagai seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi rakyatnya, tapi justru menjadi pembunuh bagi rakyatnya. Dia seorang pemimpin yang seharusnya menciptakan berbagai macam kesejahteraan, kebaikan, dan berbagai macam kemakmuran kepada rakyatnya. Justru keberadaannya adalah menyengsarakan rakyatnya. Dia akan mengambil hak-hak rakyat, dia akan mengusir rakyat, dan bahkan yang lebih parah lagi adalah dia akan mengambil tanah-tanah milik rakyat dengan alasan proyek-proyek yang akan dia bangun, kontrak-kontrak yang dia sudah lakukan dengan orang-orang yang ada di dalam dan luar negeri, maka diusir rakyatnya dengan alasan membangun sesuatu yang itu sebenarnya adalah milik rakyat. Nah, ini hati-hati. Dan kita yang hari ini melihat sangat sedih, pilu dan memilukan kita. Betapa banyak kehidupan masyarakat di pesisir, di pegunungan, di tempat-tempat yang mereka hidup di sana sebagai lahan mereka mencari rezeki, ternyata mereka berhadapan dengan pemimpin yang zalim, diusir secara kasar, dirampas tanahnya, kemudian dia melakukan berbagai macam kejahatan kepada rakyat. Ketahuilah, pemimpin seperti itu adalah pemimpin waqaswatul qalb, pemimpin yang memiliki hati yang kejam. Kemudian apalagi ciri daripada waqaswatul qalb ini? Hati yang kejam ini adalah di mana hati yang sulit menerima petunjuk. Nah, termasuklah di sini orang-orang kafir. Nah, telah datang Islam, telah datang dinul Islam, telah hadirnya para rasul, hadirnya para ustadz, para kiai, para tungku, setiap hari mendengar bacaan Al-Quran, setiap hari mendengar dinul Islam, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Nah, ini di antara orang yang hati yang kejam, susah untuk menerima hidayah. Maka bersyukurlah ketika Anda menjadi mukmin muslim, mudah-mudahan Allah telah memberikan pada Anda adalah hati yang lembut. Tapi merugilah mereka yang dalam perjalanan hidupnya, kesempatan yang diberikan dalam perjalanan hidup ini tidak mau dan tidak sempat beriman kepada Allah dan Rasul. Dalam perjalanan hidup kita bisa saja ketika ada orang menegur kita karena kita salah dan silap, maka ketahuilah orang-orang yang memiliki hati yang kejam sulit untuk menerima nasihat. Dan ketika diberikan nasihat, justru dia balik bertanya, apa salah saya? Di mana salah saya? Nah, ini di antara bentuk-bentuk kondisi hati orang yang kejam, susah untuk menerima petunjuk, susah untuk menerima hidayah, dan susah untuk menerima nasihat kebenaran. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, ciri orang yang sengsara adalah wasyiddatul hirsi fi talabid dunya. Di mana keberadaan dalam hidup dunia ini, dia terus menjadi orang-orang yang memburu dunia. Padahal kita tahu bahwa dunia itu adalah tempat sementara yang Allah janjikan kepada kita. Kita hidup di dunia tidak lama,
Yang umur Allah berikan pada kita hanya sesaat. Suatu saat umur itu diambil kembali oleh Allah. Allah memberikan kesehatan kepada kita juga sementara. Suatu saat kelak Allah cabut kesehatan itu. Semua fasilitas yang kita miliki di dunia ini pada dasarnya adalah bukan milik kita, tapi itu titipan dari Allah. Allah titip kepada kita. Allah ingin tengok, Allah ingin lihat. Siapa di antara mereka ketika diberikan umur, dititipkan harta, dititipkan pangkat dan jabatan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Nah, ini pada dasarnya dalam perjalanan hidup kita. Namun orang-orang yang sengsara adalah perjalanan hidupnya mulai dari dia bangun tidur, kemudian menjalani hidupnya sampai dia tidur kembali, sampai dia bangun lagi, terus berputar rotasi hidupnya siang dan malam. Kehidupannya adalah, cara berfikirnya adalah, visi misi hidupnya adalah hanya untuk memburu dunia. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa beriman kepada Allah. Dia lupa mendakwahkan agama Allah. Dia lupa mempelajari agama Allah. Dia lupa mensyiarkan agama Allah. Dia lupa membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Dia lupa kepada fakir miskin dan anak yatim. Bahkan dia lupa bahwa perjalanan hidup ini akan berakhir. Nanti ada yaumuddin, ada yaumul jaza, ada hari pembalasan. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang sengsara ini, adalah di mana perjalanan hidupnya hanya memburu kesenangan dunia semata. Itulah orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun dia orang yang beriman, tapi ketahuilah dalam perjalanan hidupnya jauh daripada nilai-nilai keimanan dan keislaman, justru dia menjadi pemburu kesenangan-kesenangan dunia sejenak dan sementara ini. Dan yang keempat, kata Rasulullah, ciri orang yang sengsara adalah wal israru ala dzambi, orang-orang yang kontinu dengan dosanya. Dalam hadis kita tahu bahwa di antara ciri orang bahagia adalah orang yang melakukan kebaikan inqalla wa adwamu. Dia melakukan kebaikan sedikit tapi kontinu. Masya Allah. Setiap hari dia melakukan berbagai macam kebaikan kepada diri, bangsa, agama, dan negaranya. Walaupun sedikit tapi kontinu. Nah, Rasulullah menyebutkan orang seperti itu adalah inqalla wa adwamu, itu orang yang bahagia. Tetapi sebaliknya, wal israru ala dzambi, orang yang sengsara dalam hidupnya adalah orang yang kontinu dengan dosanya. Setiap hari, setiap detik, setiap saat, setiap waktu yang dia jalani ternyata penuh dengan dosa. Ada dosa kepada dirinya, kontinu dia lakukan. Ada dosa kepada masyarakat, kontinu dia lakukan. Ada dosa berbagai macam bentuk kejahatan kepada alam sekitarnya. Entah membuang sampah sembarangan, memotong pepohonan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, merusak alam sekitar, melakukan berbagai macam kezaliman. Nah, itu dia kontinu dia lakukan, meskipun sedikit. Kontinu bermakna selalu. Dan bahkan orang seperti itu ketika suatu waktu, suatu saat, suatu masa, atau satu detik tidak melakukan dosa, maka itu sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Nah, ini kalau ini dirasakan oleh seseorang sibuk dan kontinu dengan dosa, nah ini adalah ciri orang-orang yang sengsara. Maka oleh karena itu, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang kita bacakan ini? Rasulullah mengkhabarkan kepada kita ada 4 ciri orang sengsara. Yang pertama adalah jumudul ain, mata yang beku. Dan sebaliknya seharusnya kita memiliki mata yang melek, mata yang bisa melihat semua ciptaan Allah dan bisa mengambil pelajaran. Tapi mata yang beku adalah mata yang tidak bisa mengambil pelajaran dalam hidupnya, dan mata yang sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah dari hati yang kejam, qaswatul qalb. Dia memiliki hati, tapi hati yang tersebut tidak bisa mengenal agama yang benar dan tidak bisa menyembah Tuhan yang benar. Dan dia susah menerima nilai-nilai kebenaran. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang sengsara adalah dia menjadikan dunia sebagai obsesi, sebagai visi dan misi hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya hanya untuk memburu kesenangan dunia. Dan dia lupa kepada hari akhirat. Nah, ini adalah orang yang sengsara. Dan yang terakhir adalah
orang yang berbuat dosa dan continue dengan dosanya. Nah, ini juga merupakan di antara ciri orang sengsara. Kita berdoa kepada Allah semoga menjadi orang bahagia dan berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang sengsara dalam perjalanan hidup ini, dan semoga kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.